Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, saya Rijal Hafid, saya guru IPA SMP Yadika 13 Tambun. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan manusia. Sebelum Bapak menyampaikan materi kali ini, adapun kompetensi dasar yang harus kalian capai, yaitu menganalisis sistem pencernaan pada manusia dan memahami gangguan yang berhubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya memelihara kesehatan sistem pencernaan manusia. Ada 3 indikator pembelajaran yang harus kalian pahami. Yang pertama, menjelaskan nutrisi yang dibutuhkan manusia. Yang kedua, menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, menjelaskan gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan serta upaya pencegahannya. Ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, memahami kebutuhan nutrisi dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Yang kedua, menyebutkan berbagai macam zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang ketiga, menjelaskan proses pencernaan di setiap organ. Yang keempat, menjelaskan berbagai macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Setiap hari kita melakukan aktivitas, misalnya di sekolah, saat belajar, mengikuti kegiatan eskul. Untuk melakukan kegiatan tersebut, kita membutuhkan asupan nutrisi yang cukup agar tubuh memiliki energi. Apa itu nutrisi? Nutrisi merupakan zat yang dibutuhkan oleh makhluk hidup sebagai sumber energi, pertumbuhan, dan memelihara kesehatan. Nutrisi yang didapatkan oleh tubuh berasal dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari. Makanan yang masuk ke dalam tubuh kita harus mengandung gizi atau zat-zat seperti yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein, yang keempat vitamin, yang kelima mineral, dan yang keenam air. Makanan yang masuk ke dalam tubuh dicerna di dalam organ pencernaan. Secara umum, organ pencernaan dibagi menjadi 2. Yang pertama, saluran pencernaan. Yang kedua, kelenjar pencernaan. Apa sih bedanya antara saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan? Pada saluran pencernaan, organ pencernaan dilalui oleh makanan. Ketika makanan masuk ke dalam mulut kita, dicerna oleh tubuh, kemudian diolah oleh organ pencernaan. Kemudian pada kelenjar pencernaan, organ pencernaan tidak dilalui oleh makanan, akan tetapi menghasilkan sekret berupa enzim dan hormon. Pada saluran pencernaan terdiri dari beberapa organ. Yang pertama, mulut. Yang kedua, kerongkongan. Yang ketiga, lambung. Yang keempat, usus halus. Yang kelima, usus besar. Yang keenam, rektum. Yang ketujuh, anus. Sedangkan pada kelenjar pencernaan terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, kelenjar salivah yang berasal dari air liur. Yang kedua, hati. Dan yang ketiga, kelenjar pankreas. Berikut ini penjelasan untuk masing-masing organ. Yang pertama, rongga mulut. Pada rongga mulut terjadi pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Pada pencernaan mekanik, penghancuran makanan menggunakan gigi dan dibantu lidah. Sedangkan pada pencernaan kimiawi melibatkan enzim yang terdapat pada air liur, yaitu enzim amilase. Enzim amilase ini dapat memecah amilum menjadi maltosa. Yang kedua, setelah makanan dicerna dalam rongga mulut, makanan bergerak menuju kerongkongan. Nah, di dalam kerongkongan itu terjadi gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik ini gerakan meremas makanan yang disalurkan menuju lambung. Yang ketiga, setelah makanan berada di dalam lambung, proses pencernaan dilanjutkan kembali. Pada lambung, terjadi proses pencernaan mekanik dan proses pencernaan secara kimiawi. Pada proses pencernaan mekanik,
berasal dari gerakan otot dinding lambung, sedangkan pada pencernaan kimiawi menggunakan enzim. Pada lambung terdapat enzim pepsin yang bertugas memecah protein menjadi pepton, kemudian ada enzim renin yang bertugas mengendapkan protein susu menjadi kafein, kemudian yang ketiga HCl membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang keempat, setelah makanan sampai di usus halus, kemudian sari-sari makanan diserap. Usus halus ini terdiri dari 3 bagian, ada duodenum yang dimaksud dengan usus 12 jari, yang kedua ada jejunum, usus kosong, yang ketiga ada ileum, usus hati. Fungsi utama usus halus sendiri yaitu menyerap nutrisi dari makanan. Nutrisi makanan yang diserap kemudian akan dialirkan ke dalam darah. Yang kelima, usus besar. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna terdapat di dalam usus besar. Di dalam usus besar terjadi penyerapan air dan pembusukan makanan yang dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Sisa-sisa makanan yang tidak tercerna kemudian menuju rektum. Di rektum ini terjadi pemisahan proses secara sementara. Kemudian berakhir di anus jika ingin dikeluarkan. Berikut ini ilustrasi proses pencernaan makanan. Pada proses pencernaan makanan diawali dengan masuknya makanan ke dalam mulut. Di dalam mulut akan terjadi pencernaan mekanis dengan bantuan gigi dan lidah, dan terjadi pencernaan kimiawi dengan bantuan enzim. Selanjutnya makanan dibawa ke faring, kemudian diteruskan ke esofagus. Pada esofagus terjadi gerakan peristaltik yang akan mendorong makanan menuju ke lambung. Di lambung akan terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke duodenum atau usus 12 jari. Kemudian menuju jejunum, usus kosong. Selanjutnya dibawa ke ileum, usus penyerapan. Pada bagian ini terdapat sekresi dari hati dan kelenjar pankreas. Pada bagian dalam dinding usus halus akan terdapat jonjot usus yang berperan memperluas bidang penyerapan. Selanjutnya, sari makanan akan diedarkan ke seluruh tubuh. Sisa makanan yang tidak tercerna selanjutnya akan dibawa ke usus besar, kemudian menuju rektum, dan berakhir di anus. Selanjutnya, gangguan pada sistem pencernaan. Yang pertama, obesitas. Obesitas ini terjadi akibat konsumsi berlebih dan kurangnya aktivitas tubuh. Yang kedua, karies gigi atau gigi berlubang. Ini terjadi akibat kurangnya kebersihan menjaga gigi, seperti tidak gosok gigi, ya. Yang ketiga, itu MAH akibat dari asam lambung meningkat, pola makan yang tidak teratur, dan mengkonsumsi makanan yang terlalu pedas. Adapun upaya untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Yang pertama, mencuci tangan sebelum makan. Yang kedua, konsumsi makanan yang bernutrisi. Yang ketiga, konsumsi makanan yang cukup serat. Yang keempat, pola makan yang teratur. Dan yang kelima, olahraga yang teratur. Agar kalian lebih paham dengan materi yang Bapak sampaikan melalui video pembelajaran ini, Bapak berikan latihan soal yang kalian dapat scan melalui barcode yang tertera di bawah ini. Terima kasih.